الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'alamal Qur'an khalaqal insan al-bayan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma radina billahi rabbah wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana la haula quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dengan nikmat iman dan Islam hidup kita menjadi terarah dan bermakna. Dengan nikmat sehat kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan i'tikaf. Alhamdulillah, hari ini masuk malam 26 ya. Masuk 10 malam terakhir ya. Mungkin bagi sebagian juga ini ada malam 27 ya. Jadi kita nggak usah pilih mana yang ganjil mana yang genap ya. Semuanya saja setiap malam kita laksanakan iktikaf, karena kalau bulan Zulhijjah itu utamanya 10 di awal sudah tahu tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, di waktu-waktunya kita tahu. Kalau bulan Sya'ban kita tahu pertengahan bulan Sya'ban tanggal 15 adalah malam yang crowded dan malam yang mustajab ya. Tapi untuk bulan suci Ramadan, hari-hari atau malam yang penuh berkah dan mustajab adalah 10 malam terakhir tidak dijelaskan ya. Jadi kita laksanakan iktikaf ya, dari malam 21 sampai di akhir Ramadan nanti. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan juga kekuatan iman dalam rangka menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini dengan beriktikaf ya di masjid-masjid, khususnya Masjid Raya Al-Insan Patah Senayan ini. Amin ya rabbal alamin. Pun sebagai puji bagi Allah yang telah ya menyiapkan ya generasi dan usia-usia emas ya, para pemuda-pemuda muslim ya, generasi pengganti. Semoga kita yang hadir di sini termasuk ya generasi muda yang senantiasa ya hatinya terpaut ke masjid ya. Ada tokoh mengatakan ya, muda itu bukan usia ya, namun semangat ya. Rasulullah pun juga diangkat menjadi Nabi Rasul di usia 41 tahun ya. Semangat walaupun dia usia sudah 50, 60 bahkan 70 tahun, kalau semangatnya masih ada, dialah pemuda ya. Tapi sebaliknya, kalau usianya baru 25 tahun, 30 tahun bahkan 17 tahun, kalau tidak bersemangat, dia termasuk ya jiwa tua ya, karena tidak punya semangat. Tak lupa aja selawat salam semoga tercurah pada Rasulullah beserta keluarga dan umatnya yang setia kekerjaman. Semoga kita termasuk umatnya yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya, termasuk melakukan i'tikaf, karena Rasulullah SAW ya, sepanjang hidupnya beliau tidak pernah ya meninggalkan i'tikaf 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan beliau mengajak istri-istri beliau dan anak beliau, keluarganya untuk beriktikaf ke masjid ya. Dan ini diwariskan oleh keluarga beliau pasca beliau wafat. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya ya, melanjutkan ya kebiasaan beliau beriktikaf dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita juga pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah itikaf Masjid Raya Al-Insan Patah Senayan yang dirahmati Allah SWT,
Kasih. Saya diberikan tema tentang peran pemuda dalam Islam. Sebenarnya ada slide ini ya, nanti bisa saya share ya setelah materi. Di surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ya, kita sering membacanya di Imam Jumat ya, selain surat Yasin ya. Surat Al-Kahfi pun juga banyak fadilahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqusu 'alaika nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Bahwa sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka Allah SWT, yang kami tambahkan mereka petunjuk ya. Di surat Al-Kahfi ayat surat 18 ayat 13 ya, kita tahu kisah tentang 7 pemuda Kahfi dengan seorangnya yang menyelamatkan imannya, dimana fenomena ini pun ya, kalau kita lihat tantangan di zaman sekarang, generasi muda saat ini, kita ketahui banyak produk-produk hedonisme ya, hidup hura-hura, gaya hidup berpesta pora, kemudian senangnya dugem ya di kafe-kafe. Walaupun ada juga dugem yang dibolehkan ya, seperti hari ini kita berdugem juga nih, dunia gemerlap masjid ya. Ya. Dunia gemerlap masjid dalam rangka i'tikaf. Kemudian juga geng-geng motor ya, klub-klub ya. Kemudian juga game-game online saat ini juga marak ya. Kemudian belum lagi terkait permasalahan narkoba yang masih cukup merajalela. Saya kebetulan di MUI, di Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba, Ganas Anar MUI DKI Jakarta. Kita sering turun ke sekolah-sekolah ya. Kemudian juga ke masyarakat, memberikan penyuluhan ya. Bahkan juga setiap per 3 bulan ya, paling lambat 6 bulan sekali, kita diundang loh Kapolda Metro Jaya. Terakhir kemarin Pak Karyoto, Kapolda Metro, pemusnahan barang bukti narkoba ya. Dan itu jumlahnya luar biasa ya. Sebelumnya paling 6 bulan, sekarang per 3 bulan, karena kata beliau harus segera dimusnahkan. Kenapa harus nunggu banyak gitu. Nah, ini fenomena ternyata itu yang tertangkap ya, itu yang terkumpul ya, tersita oleh Kapolda, walau alam yang tidak tersita ya, belum lagi korbannya. Dan banyak juga yang direhabilitasi ya, seperti di Lido ya, Sukabumi itu ada pusat rehabilitasi korban narkoba. Belum lagi terkait fenomena saat ini ya banyak sekali ya, masih ada juga tawuran ya. Mudah-mudahan Allah menjaga pemuda-pemuda muslim ya, anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita ya, karena tantangan luar biasa. Sehingga pun banyak juga fenomena saat ini orang lebih cenderung memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam ya, bahkan ke pesantren ya, dalam rangka apa? Menjaga pertumbuhan dan juga pembangunan iman anak-anak mereka. Pesantren-pesantren maraknya. 5 tahun lalu berkembang full day school ya, sekolah full day school sampai asar ya. Sekarang bukan full day school lagi, boarding school ya. Kenapa? Ya, karena mereka khawatir ya, di kota-kota ini pergaulannya, lingkungannya, maka fondasinya disekolahkan dulu mereka di pesantren ya. Maka ketika mereka dapat fondasi kekuatan iman ya, akidah kuat ya, kembali ke pesantren, masuk ke perguruan tinggi, kemanapun, karena fondasi sudah kuat ya. Bagi yang tidak pesantren, mereka tambahkan anak-anaknya masuk ke TPA ya, TPA ya, pada asar ya, termasuk BKPRMI itu ada LPPTKA ya. Kalau anaknya itu sekolah di sekolah-sekolah negeri, pendidikan agama Islam hanya cuma 2 JP ya, 2 jam pelajaran ya, tentu sangat kurang ya. Kalau sekolah Islam mungkin ditambahkan ya, ada sekolah Islam terpadu juga lebih tambahkan lagi Al-Qur'annya. Tapi kalau sekolah umum rasanya kurang ya pendidikan agama itu, sehingga perlu menambahkan untuk penguatan akidah mereka di TPA ya, di masjid-masjid yang menyalakan TPA
untuk Al-Qur'annya, kemudian juga belajar sholat ya, dan sebagainya. Karena terkadang banyak orang, anak-anak itu ketika sholat tuh suka bercanda ya, suka bercanda, saling colek, sikut. Berarti kemungkinan besar ketika sholat dia nggak membaca bacaan sholat, dan karena nggak pernah diajarkan ya, khusus sekolah negeri. Ini mudah-mudahan dengan hadirnya TPA di masjid-masjid menjadi pelengkap ya, menambah dan melengkapi kekurangan ketika pendidikan di umum ya, sekolah-sekolah negeri yang sekolah SDN ya, SMPN ya negeri. Nah, TPA itu hadir dalam rangka untuk melengkapi dan menyempurnakan ya. Belum lagi kita ketahui ya, tantangan saat ini generasi muda kita ya, anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita ya, luar biasa ya. Ada 4F ya yang terkenal, ada 4F yang merusak para generasi muda kita, para generasi depan kita. 4F yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah fun ya, hidup hura-hura ya. Saya tinggal di Jalan Bangka dekat Kemang. Itu kalau malam, bukan hanya malam Minggu ya, Jumat malam Sabtu pun juga udah mulai ramai tuh kafe-kafe ya. Dulu ada Holy Wings itu, tapi ditutup ya, sudah tutup. Tapi masih ada juga yang lainnya. Kalau malam Minggu itu, kadang Minggu pagi itu, pada sholat subuh itu di Jalan Bangka Raya, Jalan Kemang Raya, nyambung dengan Bangka Raya itu, pagi itu kadang ada yang mobil nyusruk ke saluran air got ya, ada jungkir balik ya, kecelakaan ya, pagi ya. Karena ya mereka ya fun, hura-hura ya, ke daerah-daerah tertentu di situ ya, pulang pagi ya sampai sempoyongan ya. Ini yang terjadi ya. Ya mudah-mudahan Allah jaga generasi kita ya. Yang kedua terkait food ya, makanan ya. Makanan saat ini luar biasa ya. Walaupun kemarin kita sudah melakukan juga ya boykot untuk fast food tertentu ya, yang memberikan bantuan ya, berkontribusi untuk peperangan di Palestina ya. Di sisi lain juga makanan ya, gaya hidup, makanan ya, orang berburu kuliner ya. Ya mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa melatih kita semua. Di bulan Ramadan yang halal saja bisa kita tahan ya, apalagi yang haram ya. Mudah-mudahan pasca Ramadan ada bekasnya ya, bisa dipertahankan ya. Yang halal seperti jeruk ini misalkan di siang hari saja bisa kita tahan ya. Maka di bulan lain ya, kalau yang halal bisa, yang haram ataupun yang subhat ya mungkin bisa kita kurangi ya. Bahkan seorang sahabat ya, ketika Abu Bakar Siddiq ya, ketika menerima suatu makanan, karena tidak jelas asal usul makanan itu, sampai dimuntahkan ya, ditarik lagi pakai tangannya untuk memuntahkan karena dia tidak jelas, dibilang halal bukannya, dibilang haram juga tidak ya. Jadi tengah-tengah ya, subhat ya. Namun subhat itu mendekati haram ya, karena tidak jelas asal usulnya. Karena khawatir ya apa yang masuk ke dalam tubuh ya menyatu pada darah, jadi segumpal daging ya, dan seterusnya, itu mempengaruhi perilaku ya. Pun ini juga terjadi ya pada para korban narkoba ya, karena narkoba itu ya mempengaruhi masuk ke darah ya, mempengaruhi perilakunya ya. Bahkan ada kisah ya, ketika ya ada orang baik ya, kemudian dia sakit, butuh donor ya, donor darah ya. Ternyata di PMI itu tidak bisa dibedakan mana darah muslim, mana darah non muslim ya. Saya sempat usul ya, di Al-Azhar itu saya kebetulan aktif di Al-Azhar dari tahun 2003 ya sampai 2014 ya. Saya ketua umum di 2007 sampai 2009 ya. Nah sampai saat ini tuh rutin ya mengadakan donor darah ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi juga Masjid Raya Al Insan ini.
untuk melakukan donor darah dengan kerjasama dengan PMI. Agar apa? Agar populasi darah yang ada di PMI itu probabilitasnya itu banyak darah muslim ya. Kenapa? Ada suatu ketika yang sekte muslim, orang baik dia mendapat donor, dia tidak tahu donornya dari mana. Ternyata perilakunya yang tidak biasa merokok ya, tidak biasa minum keras, ternyata berubah ya. Walau alam, apakah karena darahnya itu ya? Karena ada yang mengatakan ya, darah itu mempengaruhi ya. Dan ternyata di PMI sebenarnya tidak bisa ya, dia bisa dibedakan ya. Barangkali perlu saya sempat juga sampaikan ke Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, kalau bisa dibedakan ya, supaya ketahuan kalau muslim untuk muslim juga ya, karena ketahuan nih makanannya pun juga insya Allah halal-halal ya. Karena kalau dia suka minum khamar ya, suka merokok, ketika dia donor darah mungkin akan mempengaruhi ya. Sama ketika orang, kenapa binatang buas itu diharamkan ya, karena khawatir perilaku kebuasan ya, kebinatangan buas itu masuk ya kepada manusia makannya itu. Nah ini ya terkait makanan kita harus menjaga sekali ya, dipilah ya. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita ya untuk lebih selektif ya, memilih bukan hanya yang halal ya, tapi juga thayyib ya. Bagi yang penyakit darah tinggi ya, mungkin daging kambing halal tapi dia thayyib ya, khawatir mempengaruhi kepada kesehatannya. Kemudian yang ketiga, fashion ya, pakaian ya. Bagaimana pakaian ini juga lagi banyak berbagai macam model saat ini, apalagi generasi muda saat ini ya, yang para kaum hawa ya, digandungi dengan model-model yang cukup ya ala kebarat-baratan ya. Kemudian yang keempat, film ya, film baik film barat, bahkan juga di bulan Ramadan khususnya banyak film-film, kemudian sinetron ya, baik. Tapi alangkah bagusnya lagi dan lebih baik lagi ketika 10 menit terakhir itu kita kurangi tonton TV, bakal bisa matikan TV itu, banyak ke masjid ya. Anak-anak kita ajak, sebenarnya Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya dan anaknya ke masjid ya. Allah SWT telah memuji kita ya di surat Al-Imran ayat 110 ya, kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik ya, umat terbaik di antara umat yang lain ya, karena senantiasa mengajak pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, dan menyeru ke jalan Allah SWT ya. Umat terbaik dengan nabi terbaik ya, nabi akhir zaman ya, Muhammad SAW, dan tentu pemuda-pemuda terbaiknya. Kita ketahui banyak kisah-kisah ya, Rasulullah SAW pun juga dulu banyak merekrut generasi muda ya. Dari mulai Ali bin Abi Thalib ya, di usia 8 tahun dia mulai direkrut ya, bergabung ya pada Rasulullah SAW ya. Jubair bin Awam ya, 8 tahun ya. Talha bin Ubaidillah di usia 11 tahun ya. Kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam ya, 12 tahun beliau ya direkrut oleh Rasulullah SAW ya. Said bin Zaid ya, dia di bawah 20 tahun bahkan. Bahkan Umar bin Khattab itu pun usianya 26 tahun ketika mendapatkan hidayah ya, memeluk agama Islam ya. Abdurrahman bin Auf itu 30 tahun ya. Abu Bakar Siddiq 37 tahun ya. Usia-usia muda ya, usia-usia produktif ya. Karena usia produktif itu ibarat matahari sedang di tengah-tengah itu. Belum lagi kita ketahui ya, generasi muda Islam yang berkontribusi ya untuk kemajuan Islam ketika kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ya. Yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Dia menjadi khalifah itu di usia 22 tahun. Termasuk Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih itu di usia muda dia udah memimpin panglima perang ya, menjadi sultan di usia 22 tahun. Dan menaklukkan Konstantinopel itu di usia 24 tahun ya.
kita 24 tahun baru lulus S1 ya. Kadang masih dibantu sama orang tua juga. Kuliah pun masih dibiayai orang tua ya. Belum lagi ketika masa Rasulullah SAW ya, Usama bin Zaid ya, di usia 17 tahun sudah menjadi panglima perang ya. Kita 17 tahun ya masih manja sama orang tua ya. Ya mudah-mudahan ya generasi muda saat ini ya, yang hatinya tertutup masjid seperti saat ini ya, menjadi bekal ya, menjadi wadah ya, pembinaan ya di 10 malam terakhir ini untuk meningkatkan diri ya, menjadi lebih mandiri ya, lebih baik ke depannya. Bahkan juga Salahuddin Ayyubi ketika menjadi sultan, dia di usia 23 tahun yang kemudian dia menaklukkan atau membebaskan Palestina saat itu. Jadi ternyata usia-usia muda itu usia produktif ya, usia-usia kemasan. Kata Imam Syafi'i itu ibarat matahari di tengah hari ya, jam 12 siang ya. Kalau udah lewat usia muda, udah mulai sore, senja, tutup usia akhirnya. Jadi usia muda itu tidak bisa diulang kembali ya. Di sini subhanallah nih, banyak ya yang beriktikaf di sini yang di bawah 30 tahun ya. Kalau dia di atas 40 tahun itu pun tadi ya, semangat muda. 70 tahun kalau tetap semangat, dia tetap generasi muda ya, karena yang membedakan adalah semangatnya. Bahkan seorang ulama Mesir ya, Imam Asy'ad As-Salbana mengatakan ya, berikan aku 12 orang pemuda ya, lalu akan ku tarbiyah, ku bina ya, dalam rangka melakukan perubahan terhadap dunia. Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda ya, berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncang dunia. Kalau 10 orang tua, kupindahkan Semeru, kata Bung Karno ya. Ini artinya apa? Para tokoh-tokoh ini ya memberikan perhatian besar kepada kaum muda, generasi muda ya. Generasi muda itu bukan generasi apa sekarang, generasi stroberi ya saat ini, generasi yang manja ya. Kemudian juga Panglima Sudirman pun juga dia menjadi panglima, memimpin ya perang gerilya itu di usia 29 tahun. Ada di sini usia 29 tahun beliau sudah jadi panglima ya. Panglima itu bintang 4 ya. Kemudian Muhammad Natsir ya menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun ya. Bung Karno menjadi presiden pada usia 40 tahun ya. Sekarang presiden kita rata-rata jadi presiden itu di atas 50 ya. Jadi sudah mendekati usia senja ya. Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi jenderal ya, Kasat ya, kepala staf Angkatan Darat pada usia 31 tahun. Jenderal Abdul Haris Nasution yang Allah selamatkan ya ketika tragedi G30 SPKI itu menjadi Kasat, itu jenderal Kasat usia 31 tahun, usia muda ya. Kita ya bahkan rasanya belum ada nih ya, jenderal Kasat sekarang rasanya udah 40 ya sekarang. Panglima TNI pun juga sekarang udah di atas 50 ya, rata-rata mendekati pensiun ya. Nanti usia 55 pensiun ya. Kalau TNI kalau nggak salah 55. Kalau PNS atau ASN 56 ya, sipil. Maka dari itu ya, sebagai ini bangkitlah pemuda Islam ya. Sesungguhnya suatu fikrah itu hanya boleh berjaya bila mana terdapat pengikut-pengikut yang yakin ya dengan ajarannya. Setidaknya ada 4 ya. Ada 4 rukun pemuda ya. Sifat dan asasnya apa saja sih? Yang pertama iman ya. Keimanan ya. Keimanan ya, pemuda yang berada atas iman ya menjadi semua dari dalam sebuah sisi kehidupan ya. Ada kisah menarik ya. Ada seorang pemuda ya.
pemuda dia datang ya, memasuki rumah seseorang, kemudian dilihat ada terong ya, di dalam wajannya, diambil terong itu, digigit ya. Begitu dia mau makan, dia ingat Allah SWT ya, karena keimanan dia ingat Allah SWT, akhirnya diletakkan kembali, dia jadi. Kemudian dia berangkat ke masjid seperti saat ini, dan masjid ada seorang syekh ya. Seorang syekh itu ada seorang perempuan ya, yang baru ditinggal suaminya ya, tapi itu sudah 3 bulan ya. Wanita ini kemudian konsultasi pada syekh itu. Saya sudah 3 bulan ya tinggal suami, sudah melewati masa iddah. Kemudian ingin mencari pasangan ya. Alhamdulillah suaminya ya, termasuk agnia ya, muzaki ya, orang kaya ya, meninggalkan banyak harta. Kemudian saya ini melihat ya, ada pemuda di belakang sana yang sedang beribadah ya, sambil menahan perut keloncongan ya. Tadi awalnya ingin mengambil atau makan terong, kemudian karena ingat Allah SWT, karena keimanan tidak jadi, kemudian dipanggil, kamu siap menikah? Awalnya ragu-ragu, saya nggak punya apa-apa, tidak punya harta ya, ini sudah keloncongan perut ya. Kemudian ya, karena diberikan nasihat oleh saya itu, akhirnya siap dan mau menikah. Akhirnya dinikahkan dengan wanita ini ya, wanita solehnya. Singkat cerita ya, langsung dibajak ke rumahnya ya. Kemudian sampai di rumah ya, wanita ini ya ingin menghidangkan ya makanan untuk suaminya yang sudah tadi dinikahkan oleh syekh tadi ya. Kemudian alangkah terperanjatnya, loh kok terong ini sudah ada bekas gigitan tapi belum dimakan ya. Kemudian disampaikan ke suaminya, bahkan suaminya pun terkaget juga, dan ini menyampaikan, itu sebenarnya saya itu yang mau masuk ke rumah kamu dan ingin makan saking laparnya ya, namun karena saya ingat Allah SWT, saya tidak jadi ya. Pun wanita ini pun akhirnya pun tertekun ya, karena keimanan dari pemuda ini ya. Walau alam ya, dengan Ramadan mudah-mudahan ini bisa melatih kita ya, di siang hari ya, walaupun tidak ada melihat ya, karena iman kita tidak makan ya, walaupun itu halal ya. Sama seperti kisah Nabi Yusuf ya, ketika digoda oleh Zulekha ya, ketika sempat tergoda sampai hampir berbuat zina, karena dia ingat ya Allah SWT dan ingat nasihat dari ya ayahnya ya, maka dia tidak jadi tuh berbuat dosa tersebut ya, Allah selamatkan ya. Ini iman begitu penting ya, iman itu hati nan suci ya. Nah, ini salah satu rukun seorang pemuda ya, mempunyai keimanan kuat ya. Bahkan suatu ketika ya, ada kisah lainnya di zaman Rasulullah SAW ya, ketika duduk dalam majlis ilmu seperti ini ya, Rasul bertanya kepada para sahabat ketika ada majlis, siapakah yang paling besar keimanannya menurut kalian para sahabat? Lalu sahabat ya mengatakan, yang besar ya para malaikat Rasulullah. Rasul jawab, bukan ya. Bagaimana malaikat tidak besar keimanannya, percaya kepada Allah SWT, sementara mereka hidup di sisi Robnya, melihat langsung ya Allah SWT ya. Lalu sahabat yang lain menjawab, tentu ya para nabi dan rasul ya Rasulullah. Bagaimana nabi dan rasul tidak besar keimanannya, sementara mereka menerima wahyu yang disampaikan untuk umatnya ya. Lalu sahabat yang lain juga menjawab, ada lagi menjawab, ya kami ya Rasulullah ya, para sahabatmu ya, orang-orang hidup di generasimu. Bagaimana kalian tidak besar keimanan kalian, sementara kalian hidup di zamanku. Ketika ada masalah, kalian bisa konsultasi padaku.
Atau seperti saat ini, seperti zaman Rasulullah ketika Rasulullah itikaf, karena dia melihat Rasulullah itikaf, maka para sahabat ikut itikaf juga ya, bukan hanya keluarga Rasulullah. Lalu siapa yang besar keimanannya? Yaitu orang-orang, kata Rasulullah, yang hidup di zaman setelah aku ya. Mereka tidak melihat aku ya, tapi mereka beriman ya, mengimani Nabi Muhammad SAW dan juga Allah SWT ya. Itulah mereka yang besar keimanannya. Jadi iman itu sangat penting ya, khususnya generasi muda, karena fondasi ya, tantangan zaman luar biasa ya. Dan iman harus ditanamkan dalam hati ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan melalui perbuatan yang bisa kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selain iman, ikhlas ya, hati yang bersih ya. Seorang pemuda yang arah hidupnya mengikuti petunjuk Allah SWT ya, ikhlas ya, sebagaimana dalam Al-Quran ya, bahwa Allah ciptakan jin dan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT ya. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun ya, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia dalam rangka beribadah kepada ku ya, pada Allah SWT ya. Bahkan setiap sholat juga kita senantiasa ikhlas ya, mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat kita baca tuh, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah SWT ya. Kita ikhlas ya apa yang kita lakukan. Seharusnya segala aktivitas yang kita lakukan adalah untuk ibadah kepada Allah SWT ya, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial ya, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh ya. Kemudian yang ketiga ya, yang pertama tadi iman ya, yang kedua ikhlas ya. Rukun yang ketiga seorang pemuda adalah hamasah ya, perasaan yang kuat, dia punya semangat ya. Pemuda yang memiliki semangat, memiliki kekuatan ya. Perlu ketahui ya, bahwa semangat pemuda tidak hanya memiliki pemuda yang dikategorikan dengan usia tadi saya katakan, tetapi dari sisi semangatnya. Usia muda tapi tidak bersemangat, tidak bisa katakan seorang pemuda ya, karena tidak masuk dalam rukun seorang pemuda ya. Jadi setiap pemuda adalah kekuatannya, memiliki jiwa semangat, dia memanfaatkan kekuatannya menjadi orang yang senantiasa berada di jalan Allah SWT, bermanfaat bagi orang lain ya. Seperti tadi sampaikan ya, bahwa berikan orang 12 orang pemuda, maka akan ku bina untuk melakukan perubahan terhadap dunia. Punya Bung Karno, berikan 10 orang pemuda, akan ku goncang dunia. Begitu besar ya semangat para pemuda ya. Bahkan juga yang mendirikan bangsa ini pun juga para generasi muda ya, para pemuda-pemuda ya, yang menggerakkan, bahkan yang mendorong proklamasi kemerdekaan pun juga Bung Karno, Bung Hatta itu adalah para pemuda ya, khususnya pemuda Islam ya. Yang keempat ya, rukun pemuda yang keempat adalah amal ya, usaha atau azam seorang pemuda ya, tekad yang kuat ya. Seorang pemuda memiliki tekad, usaha, kesempatan emas ya, yang perlu dimanfaatkan ya. Bahkan ya saat ini kecanggihan teknologi ya, informasi pun juga hendaknya juga memberikan kemudahan ya. Banyak sekarang ya generasi muda ya, dakwah digital ya, dakwah digital, mau sosial media ya, ini pun juga tak kalah penting ya. Banyak diminati ya dan dilaksanakan oleh generasi muda ya. Jadi teknologi itu ibarat dua sisi mata uang, ada positif negatifnya. Kalau digunakan untuk dakwah, untuk kebaikan, tentu bernilai pahala ya. Namun sebaliknya, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik dan bijak, tentu banyak mudaratnya. Sehingga peran pemuda ya sangat penting ya dalam Islam. Seperti juga
tadi kisah-kisah Usama bin Zaid ya, di usia muda dia menjadi panglima perang saat itu. Kemudian Muhammad Al-Fatih ya, bahkan sebelum Muhammad Al-Fatih ya, dari mulai Sulaimaniyah, kemudian Ertugrul ya, kemudian Utsman ya, sampai generasi Muhammad Al-Fatih itu dari, karena di Turki itu terinspirasi sebelum Al-Fatih pun juga dari kisah mimpinya ya Utsman ya, Utsman Turki Utsmani ya, ketika dia bermimpi ya keluar pohon ya, dari pertama bulan turun ya ke dalam dada beliau ya, dengan yang keluar dari Syekh Debali ya, ada penasihat spiritualnya, kemudian keluar pohon ya, pohon itu tumbuh ya, kemudian ada dua benua yang konon dari situlah anak-anak dari Utsman ya, pendiri Turki Utsmani itu menisbatkan bahwa Konstantinopel harus ditaklukkan ya. Dan ini juga terkait hadis Rasulullah SAW ya, bahwa Romawi akan ditaklukkan ya. Ternyata benar, Romawi Timur di sekian abad ya ditaklukkan ya. Ternyata tadi ya, dari apa? Usaha ya, azam ya, tekad yang kuat ya. Ayah yang tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, anaknya tidak bisa, terus sampai ke cucunya dan seterusnya sampai ke Muhammad Al-Fatih yang kita ketahui 1455 dia menaklukkan Konstantinopel ya. Sampai hari ini ya alhamdulillah ya ada di pangkuan Islam ya. Namun sebaliknya ya, kalau generasi muda itu tidak dibekali dengan keimanan ya, kita ketahui ya, Islam selama 750 tahun mengalami kejayaan di Andalusia ya. Di Andalusia. Namun karena perilaku hedonisme ya, fun ya tadi salah satunya,